세호 씨한테 전해줘. 하는 것 같아요? 죽었다, 수가. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Wonderful World. Tanpa berlama lagi, episode 3, Mark Yu. Mari kita review. Ibu menunggu kedatangan Sohyun dengan cemas. Dan akhirnya, Sohyun datang. Ibu merasa lega karena kini bisa memeluk anaknya dengan bebas. Ibu meminta Sohyun untuk tak memiliki pikiran buruk, karena masih ada dirinya dan Yuri di samping Sohyun. Sohyun pun berjanji tak akan meninggalkan ibunya sendirian lagi. Ia akan bertahan hidup semampunya. Han Yuri kini sudah menjadi sukses. Selama ini ternyata ia bukanlah adik kandung dari Sohyun. Tapi ia begitu dekat dengan Sohyun dan ibunya. Kini giliran Yuri yang merawat Sohyun. Ia memberikan hadiah untuknya. Yuri juga mengabari jika Suho sebentar lagi akan kembali ke Korea. Diketahui jika saat di penjara, Sohyun mengirimkan surat cerai pada Suho. Sohyun lalu mendatangi rumah kenangannya, membayangkan hal bahagia dulu ketika Gunwoo masih hidup. Sohyun pun menangis pilu lagi, ia masih belum bisa merelakan kepergian anaknya. Rumah yang tadinya indah, kini menjadi suram dan tak terurus. Dan untuk menepati janjinya, Sohyun mendatangi kantor polisi, menanyakan informasi mengenai penyintas di kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2003. Namun karena sudah lama, sebagian catatan di kantor polisi sudah hilang. Jadi Sohyun tak mendapat informasi apapun. Tapi Sohyun tak hilang akal, ia terus mencari ke berbagai tempat, hingga dapatlah satu kontak, yaitu seorang psikolog yang merawat anak kecil penyintas itu. Sohyun akhirnya menemui psikolog itu. Diketahui jika anak itu takut api dan menderita insomnia parah. Namun ia menolak pengobatan, jadi sesinya dihentikan. Dan sang psikolog tak punya kontaknya lagi. Tapi ia akan mencoba untuk mencarinya lagi demi Sohyun. Kwon Son Yu, nama anak kecil sang penyintas itu. Sohyun pun segera mendatangi alamat yang sudah ditemukan oleh psikolog yang membantunya. Di tempat lain, Son Yu diberi tugas untuk mengikuti salah satu kandidat. Dan sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ternyata kandidat itu malah asik sedang pesta narkoboy dan pergaulan bebas. Hampir saja Son Yu tertangkap basah. Untungnya ia bisa kabur dari tempat itu. Sohyun akhirnya berhasil bertemu dengan Son Yu di tempatnya bekerja. Sohyun menyampaikan niatnya jika ia mewakili seseorang yang tak bisa datang secara langsung karena sudah tiada. Sohyun lalu memberikan buku diari yang berisi surat-surat dari ketua sel. Juga mewakili menyampaikan permintaan maafnya untuk Son Yu dan berharap Son Yu bisa hidup bahagia. Tapi tentu Son Yu murka, ia tak baik-baik saja. Luka masih jelas tersirat di wajahnya. Permintaan maaf tak bisa lagi membangkitkan orang-orang yang dicintai Son Yu. Selagi Sohyun yang masih terpuruk, berbeda dengan suaminya, kini Kang Suho sudah sukses. Ia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai jurnalis terbaik. Kini ia sudah menjadi direktur departemen berita di stasiun tempatnya bekerja. Kembali ke Sohyun. Sohyun terus-menerus menunggu di depan kediaman Son Yu, tapi tetap Son Yu tak mau menemui dan berbicara dengannya. Hingga suatu hari terjadi sebuah kecelakaan. Son Yu tak sengaja melihat Son Yu yang tak pedulikan sekitar. Dia di rawa-rawa sedang mencari kalung milik ibunya. Meskipun sudah dilarang oleh petugas polisi, tapi Son Yu tetap kekeh untuk mencari. Dan akhirnya Sohyun mendatangi Son Yu dengan baju yang sudah penuh lumpur, memberikan kalung milik Son Yu. Sohyun pun meminta maaf karena kedatangannya malah membuat Son Yu mengingat kembali kejadian masa lalu yang ingin dilupakan. Sohyun juga menceritakan jika dirinya bernasib sama dengan Son Yu, sulit melupakan seseorang yang sudah tiada. Dan saat pulang ke rumah, Sohyun mendapati ada Kang Suho di sana, membawa barang miliknya dan mengajaknya untuk pulang bersama lagi. Tapi Sohyun mendorong Suho. Sohyun menegaskan jika Suho tidak membutuhkannya, jadi lupakan saja dan temui orang lain. Namun Suho memang sudah mencobanya, tapi tetap tak bisa melupakan Sohyun. Suho bahkan sampai menangis, ia begitu merindukan Sohyun, karena dasarnya memang masih saling cinta. Sohyun pun luluh, kini ia bersiap menghadap ibu mertua. Suasana sedikit canggung.
Dikira ibu kini sudah tak merestui keduanya bersama lagi, tapi ternyata tak lama ibu datang. Ibu mertua terlihat baik pada Soo-hyun. Namun ketika Soo-hyun sedang berdua saja dengan ibu mertua, perkataan dari ibu mertua begitu sangat menusuk hati. Ibu mertua berkata, jika Soo-hyun jangan salah mengira jika dirinya sudah menerima Soo-hyun kembali. Karena sampai saat ini Soo-hyun pun masih membuatnya takut. Dan yang terjadi kepada Gunwoo cucunya, itu juga sebagian adalah salah Soo-hyun. Ibu bertahan karena Suho mengatakan akan tiada jika terus-menerus tak diberikan restu untuk rujuk kembali. Soo-hyun terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Suho lalu melamar Soo-hyun kembali, memberikan jam tangan cantik untuknya, dan mengajak untuk bahagia menjalani hidup di masa kini. Seorang misterius tampaknya diam-diam membuntuti keduanya. Dan begitu mengerikan, orang itu membuat bagan mengenai orang-orang terdekat Soo-hyun, entah untuk tujuan apa. Ada siaran khusus karena Suho kini sedang populer, jadi ia diminta tampil bersama dengan istrinya. Suho dengan jelas menolak usulan itu. Tapi diam-diam orang di belakangnya ingin tahu apakah istrinya yang seorang penghilang nyawa itu menjadi kelemahan atau kekuatan Suho. Produser acara itu juga menelpon Soo-hyun. Ibu dan Yuri tak setuju, tapi Soo-hyun ingin melakukan sesuatu untuk suaminya. Akhirnya ia pun bersedia untuk ikut acara itu. Dan akhirnya acara dimulai. Soo-hyun mulai diwawancarai. Ia pun berbagi kisah tentang perasaannya kini. Sedangkan si pria misterius tampak menyiapkan dokumen yang dikirim untuk Soo-hyun dan membawanya ke ruang tunggu milik Soo-hyun. Selesai wawancara, Soo-hyun kembali ke ruangannya. Tak lama Soo-hyun pun menelpon. Soo-hyun sedikit berubah pikiran. Ia bersedia untuk membaca buku diari itu. Tapi untuk memaafkan, ia masih belum bisa. Akhirnya mereka pun membuat janji pertemuan. Selesai menelpon, Soo-hyun membuka amplop yang ada di hadapannya. Alangkah terkejut dirinya, ternyata berisi foto Suho yang sedang mesra bersama wanita lain. Apakah pria misterius itu adalah anak dari tersangka yang sudah ditabrak Soo-hyun? Benarkah Suho selama ini sudah berselingkuh? Tunggu kisah lengkapnya di episode selanjutnya ya.